Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdi Nusantara, CNN yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kita jumpa di episode ke-8, Jejak Perjuangan Kanjeng Sunan Bonang. Episode kali ini masih menjelaskan tentang keterangan silsilah dari zuriyah Rasulullah SAW yang pada urutan yang kedua, yakni Sayyid Husain, di mana Sayyid Husain ini meregenerasi terus ke bawah hingga pada level Al-Sayyid Al-Arifillah Syekh Maulana Makhdum Ibrahim Kanjeng Sunan Bonang. Pada jati diri Sayyid Husain di dalam forum komunikasi pemuda Asyhadatain se-Indonesia konfidensial pada tanggal 7 bulan Agustus tahun 2000 menulis, Imam Husain bin Ali radhiyallahu an lahir di Madinah tepatnya pada hari Kamis 3 Sya'ban atau 3 Hijriah tahun 3 Hijriah dan wafat pada hari Jumat tanggal 10 Muharram pada tahun 61 Hijriah. Makam mereka berada di Padang Karbala. Sedangkan Sayyid Husain diberinya gelar Sayyidu Syuhada Asyahid bi Karbala. Julukan beliau adalah Abu Abdillah. Beliau Sayyid Husain adalah adik Sayyid Hasan radhiyallahu anhu, di mana Sayyid Hasan ini bergelar Abu Syuhada yang wafat pada tahun 50 Hijriah. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, seorang kesatria yang mencintai Islam dan muslimin sepenuh jiwa. Ia melepaskan haknya sebagai khalifah demi keutuhan dan kesatuan umat Islam. Hal ini cukuplah pahit dirasakan bagi kaum Syiah, sehingga mereka mengangkat secara diam-diam Sayyidina Husain sebagai khalifah yang ketiga. Golongan ini banyak berada di Irak, Basrah, dan Kufah. Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qaradawi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya keturunanku ini adalah orang yang sangat terhormat. Dengannya Allah akan merukunkan dua kelompok kaum muslimin yang berseteru. Ia adalah Imamus Sholihin Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang melimpahkan kekuasaannya kepada Muawiyah secara sukarela. Beliau melakukannya karena lebih mengutamakan persatuan umat serta tidak menginginkan adanya darah suci yang tertumpah kembali. Belum menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, padahal para pendukungnya siap siaga dan rela mengorbankan harta dan jiwa mereka demi membelanya. Karena mereka yakin Sayyid Hasan bin Ali radhiyallahu an lebih berhak menjadi khalifah daripada Muawiyah. Oleh sebab itu, untuk melindungi darah umatnya yang tak berdosa, Sayyid Hasan lebih suka menyerahkan kekuasaannya. Karena itulah kaum muslimin di seluruh pelosok kekuasaan Islam sangat memuja sikap lapang dada
kaum muslimin di seluruh pelosok kekuasaan Islam sangat memuja sikap lapang dada Said Hasan ini, sehingga mereka menyebut tahun penyerahan kekuasaan ini dengan Amul Jamaah atau tahun kebersamaan. Ketika dinasti Umayyah dikendalikan Yazid bin Muawiyah yang berkuasa pada tahun 61 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai dengan 683 Masehi, yang tidak begitu taat kepada agama, terjadilah tragedi berdarah yang mengenaskan. Yazid yang sangat mendendam kepada cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yakni Said Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, merencanakan pembunuhan biadab kepada adik Khalifah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di suatu hari kelabu, Yazid menyuruh panglimanya Ubaidillah bin Ziyad untuk membunuh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Karbala, sebuah tempat antara Irak dan Persia atau sekarang di bawah pemerintahan Irak. Mereka bertemu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama 80 orang pengikutnya berhadapan dengan pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang berkekuatan puluhan kali lipat banyaknya dibanding dengan pengikut Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Pertumpahan darah pun terjadi. Sayyidina Husain radhiyallahu berserta 80 pengikutnya semuanya dibunuh. Kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dibawanya ke Damaskus oleh Panglima Ubaidillah bin Ziyad sebagai tanda kepada majikannya bahwa tugas telah diselesaikan dengan rapi. Tragedi Karbala ini terjadi tahun 61 Hijriah atau tahun 680 Masehi. Tindakan Yazid yang biadab, yang telah tega membunuh Said Husain, cucu kesayangan Rasulullah SAW, menurut Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimahnya, adalah merupakan sebuah kesalahan dan telah mengeluarkan Yazid dari seorang penguasa yang adil. Dan kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun ini yang mengkritik kitab Qadi Abu Bakar Al-Arabi yang berjudul Al-Awasim wa Al-Qawasim, yang membela Yazid itu, Ibnu Khaldun menyatakan, adakah orang sezaman dengan Husain yang lebih jujur dan lebih adil dari beliau, yakni Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Buya Hamka menjelaskan bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin atau sayyid pemuda ahli surga. Seraya beliau Rasulullah menunjuk kedua cucu beliau, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Berlandaskan hadis tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun bahwa setiap keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain digelari Sayyid. Profesor Dr. Hamka dalam bukunya yang berjudul Hamka membahas soal-soal Islam menuliskan, sejak zaman kebesaran kerajaan Aceh telah banyak keturunan Hasan dan Husain datang ke tanah air kita. Sejak
dari semenanjung tanah Melayu hingga menuju kepulauan Indonesia dan Filipina. Harus diakui, banyak sekali jasa dan peranan mereka dalam penyebaran agama Islam di seluruh kawasan Nusantara. Penyebar Islam dan pembangun kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif Hidayatullah. Adapun yang menyebarkan Islam di Kepulauan Mindanao dan Sulu adalah Syarif Kebungsuan. Profesor A. Hasmi yang mendasarkan pada naskah tua berbahasa Melayu yang ditulis oleh ulama-ulama Indonesia, yakni Aceh, di antaranya kitab Idarul Haq karya Abu Ishaq Makaroni Al-Fash, kitab Syekh Syamsul Bahri Abdullah Al-Ashi yang disalin kembali oleh Said Abdullah Ibnu Said Habib Saifuddin pada tahun 1275 Hijriah atas titah Sultan Alaeddin Mansur Shah dan silsilah Raja-Raja Perak dan Pasek. Catatan Sayyid Abdullah Ibnu Said Habib Saifuddin belum menyimpulkan bahwa kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara, yakni Kerajaan Islam Perak yang berdiri pada tahun 1 Muharram tahun 225 Hijriah atau pada tahun 840 Masehi, adalah merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara dan rajanya yang pertama yaitu Sultan Alaeddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Sang sultan yang bernama Abdul Aziz adalah keturunan Said Husain. Menurut naskah tersebut bahwa silsilah keturunan Said Abdul Aziz yang bergelar Sultan Alaeddin Said Maulana Abdul Aziz Shah adalah sebagai berikut. Abdul Aziz Ibnu Ali bin Al-Muqtabar bin Muhammad Al-Baqir Ali Muhammad Zainal Abidin bin Husain Al-Syahid bin Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah binti Muhammad SAW. Statement ini diperkuat kesimpulan seminar sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Aceh yang diselenggarakan Majelis Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1978, yakni agama Islam yang sudah masuk di Aceh pada abad pertama Hijriah itu. Kerajaan Islam yang pertama adalah Perak, Lamuri, dan Pasek. Kata Alawiyin memiliki dua pengertian. Pengertian pertama adalah keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sedang pengertian kedua menunjukkan keturunan Alwi bin Abdillah Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq. Di era kekuasaan Bani Abbasiyah, kendalikan Khalifah Al-Mutawakkil Allah pada tahun 232 sampai 247 Hijriah atau pada tahun 847 sampai dengan 861 Masehi, membuat kebijakan untuk penghancuran makam Said Husain di Karbala. Namun anaknya Al-Muntasir Billah, ini berkuasa pada tahun 247 sampai dengan 200 atau sama dengan 861 sampai dengan 862 Masehi, memperkenankan kembali orang-orang Syiah menziarahi makam Said Husain tersebut. Demikian keterangan silsilah Said Hasan yang menempati urutan keturunan Rasulullah SAW yang kedua
tentang eksistensi beliau yang mana telah meregenerasi kepada Al-Sayyid Al-Arif Billah Syekh Maulana Maktum Ibrahim Kanjeng Sunan Bonang. Para netizen yang sudah mensubscribe episode-episode Jejak Perjuangan Kanjeng Sunan Bonang, kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Adapun yang baru menemukan channel kami CNN, yakni channel YouTube Nahdi Nusantara, selamat bergabung dan subscribe, like, komen, dan share. Demikian episode ke-8 Jejak Perjuangan Kanjeng Sunan Bonang ditulis. Ada kurang lebihnya, kami menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti episode berikutnya dari jejak-jejak perjuangan Kanjeng Sunan Bonang. Demikian, sampai jumpa.